Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 8 November 2025 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam para sahabat Fresh Juice yang kaya di hadapan Tuhan. Dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci sungguh-sungguh kaya. Jus ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Demikian bunyinya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengendahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang kaya di hadapan Tuhan, saya masih ingat ketika saya diminta untuk memberikan renungan kepada orang-orang kaya yang datang rapi-rapi, bajunya bagus, juga beberapa wangi-wangi, bertempat di tempat yang mewah, maka sungguh-sungguh kaya. Saya memberanikan diri untuk mengajak mereka merenungkan tentang kekayaan itu. Maka saya minta mereka sejenak untuk memejamkan mata, lalu mencoba mengingat-ingat berapa perusahaan yang mereka punyai, berapa rumah yang mereka punyai, berapa mobil yang mereka punyai, berapa uang yang mereka punyai. Pokoknya harta kekayaan duniawi yang mereka miliki itu kira-kira berapa. Sudah? Lalu saya minta mereka membuka mata dan saya minta kerelaan 1-2 orang untuk
membeberkan secara terbuka kekayaan mereka. Satu orang membeberkan kekayaannya, saya tanya, apakah itu semua kekayaanmu? Dia mengatakan, rasanya belum lengkap, Romo. Saya sudah tidak ingat semua kekayaan saya. Orang kedua, saya tanya lagi, apakah itu semua sudah kekayaanmu? Dia kurang lebih agak berputar-putar tapi juga menjawab, saya sungguh sudah sampai tidak ingat lagi sebetulnya kekayaan saya itu seberapa. Itu kan yang ngurusi orang-orang lain, pegawai-pegawai saya, karyawan-karyawan saya, orang-orang kepercayaan saya, mereka yang ngurusi. Para sahabat Fresh Juice yang kaya di hadapan Tuhan. Waktu itu kemudian saya mengajak mereka, lah kalau Anda tidak tahu berapa banyak kekayaan Anda, padahal saya mau minta sekarang ini juga, persembahkanlah seluruh kekayaan Anda di hadapan Tuhan. Mereka senyum-senyum kecut, ada yang kemudian malah jadi merengut. Loh, harta kekayaan Anda itu milik Anda sendiri atau milik Tuhan? Beberapa mulai ribut sendiri begitu ya, ngomong sendiri satu sama yang lain. Kemudian saya tegaskan, semua itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada Anda, kepada keluarga Anda, tapi terutama kepada Anda. Maka saudari-saudara sekalian yang beruntung karena menjadi orang-orang kaya, apakah kita bisa mempersembahkan harta kekayaan kita itu kepada Tuhan? Sedikit heboh, tetapi kemudian saya menegaskan lagi, saudari-saudaraku, para orang kaya semuanya, harta kekayaan itu dalam bahasa Injil adalah mamon. Mamon yang bisa diperoleh dengan keadilan dan kejujuran, tetapi juga mamon yang bisa diperoleh dengan kecurangan dan ketidakjujuran. Apakah itu jujur atau tidak? Yesus mengingatkan kita semua, bahkan dengan mamon yang tidak jujur, marilah kita pakai secara bijaksana. Apa artinya dipakai secara bijaksana? Artinya adalah kita sadari bahwa harta kekayaan itu dipercayakan kepada kita oleh Tuhan, supaya semakin banyak orang dapat ikut menikmatinya, dapat ikut terselamatkan hidupnya seperti kita. Sekali lagi, harta kekayaan yang berlimpah-limpah itu dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, supaya semakin banyak orang bisa menikmatinya, supaya semakin banyak orang diselamatkan dan memuji Tuhan karena menerima, menikmati harta kekayaan Anda. Maka nasihat Yesus, pakailah mamon yang tidak jujur itu. Itu bukan berarti Yesus mengajak kita semua untuk membela mamon yang tidak jujur.
Tetapi Yesus mau mengatakan, kalaupun kita memperoleh mamon itu secara jujur, pakailah juga secara bijaksana, supaya kita tetap sadar itu adalah titipan Tuhan Allah. Itu dipercayakan kepada kita oleh Tuhan Allah. Maka pada akhirnya harus dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Lalu artinya, ringkasnya, untuk lebih membangun relasi yang baik dengan Tuhan Allah. Kalau itu kita lakukan, para sahabat Fresh Juice yang kaya di hadapan Allah, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kaya di hadapan Allah. Saya ingat salah satu ungkapan dari Santo Yohanes Chrysostomus, kurang lebih demikian. Bukan berbagi kekayaan yang membuatmu miskin, tetapi mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri dan untuk kepentingan sendiri, itulah yang membuatmu miskin di hadapan Tuhan Allah. Sekali lagi, bukan berbagi kekayaan yang membuatmu miskin, tetapi kalau engkau menghimpun kekayaan terus-menerus untuk dirimu sendiri, menimbunnya untuk dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Kok bisa begitu? Iya, sebab itu berarti perhatian kita, pikiran kita hanya kita sempitkan, kita batasi pada harta kekayaan duniawi. Seringkali berupa benda, berupa barang, hanya disempitkan di situ. Padahal Tuhan Allah menganugerahkan kita, menitipkan kepada kita, mempercayakan kepada kita harta kekayaan yang jauh lebih berharga, yaitu keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat kita. Lebih jauh lagi, Tuhan Allah mempercayakan kepada kita karunia-karunia iman, kasih, pengharapan, harta kekayaan surgawi yang akan kita nikmati bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai abadi kelak. Maka para sahabat Fresh Juice yang kaya di hadapan Tuhan, ayo, para sahabat Fresh Juice kaya di hadapan Tuhan, yang berarti tidak hanya kaya harta duniawi, tetapi juga karya ciptaan Tuhan. Semua diterima, semua dipakai, semua bisa dimanfaatkan dengan baik. Juga termasuk kekayaan-kekayaan rohani, iman, harapan, dan cinta. Sungguh dikembangkan di dalam hidup, sungguh diterima dengan penuh syukur dalam hidup, sungguh dipakai dengan sebaik-baiknya dalam hidup. Saya percaya para sahabat Fresh Juice semakin menjadi kaya di hadapan Tuhan. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Marilah memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Tuhan Sang Maha Kaya menghendaki para sahabat Fresh Juice dan saya, kita semua sungguh-sungguh kaya di hadapan Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga para sahabat Fresh Juice, seluruh keluarga, dan semua yang para sahabat Fresh Juice doakan senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam, salam sungguh-sungguh kaya di hadapan Tuhan. Kamsia, xie, terima kasih, sembah nuwun, thank you. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Sabtu 8 November 2025. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.